Beberapa gadis kayak pergi jalan-jalan bersama untuk pertama kalinya tanpa mengenakan rok. Saat sedang berjalan, salah satu dari mereka terkejut melihat seorang pengemis di pinggir jalan. Ternyata dia adalah teman sekelas mereka saat sekolah. Semua orang mulai tertawa karena dulunya dia adalah pahlawan sekolah. Gadis berbaju merah yang dulu adalah pacar tertawa paling keras. Salah satu gadis bahkan merekam video dan berkata akan mengirimkannya ke grup mereka. Setelah itu mereka semua pergi sambil tertawa. Pengemis itu, Tony, mengenali mereka semua tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya dia adalah seorang miliarder yang sedang menyamar sebagai pengemis untuk menguji kemanusiaan orang-orang. Tiba-tiba seorang gadis desa datang mengendarai skuter. Dia terkejut melihat Tony dalam keadaan seperti itu karena dia adalah pacarnya. Dia langsung berlari dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ini menjawab dengan tenang, "Bisnisku bangkrut. Aku mengemis sekarang karena malu." Gadis itu marah dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi." Dia membawanya ke hotel dan berkata, "Mandi dulu. Aku akan pergi membeli pakaian untukmu." Begitu gadis itu pergi, Tony segera menelepon asistennya dan berkata, "Mulai persiapkan pernikahan. Aku akan menikahi gadis ini. Dia yang benar-benar mencintaiku." Kemudian terungkap bahwa gadis desa itu adalah adik dari mantan pacar Tony. Tapi dia benar-benar mencintai Tony dan Tony tahu itu. Dia tidak hanya membeli jas mahal untuk pernikahannya, tapi juga menyumbangkan uang jutaan rupiah atas nama gadis itu. Tony sangat tersentuh dan berjanji akan mengadakan pernikahan yang megah. Pada saat itu asistennya menelepon, "ATT kekayaan global akan segera dimulai dan semua pengusaha besar sedang menunggu kehadirannya." Tony menjawab, "Aku akan kembali dalam 2 hari setelah menikah." Saat tiba di KTT, semua pengusaha menyambutnya dengan penuh hormat. Bertahun-tahun yang lalu Tony pernah membantu mereka memulai bisnis. Semua orang ingin datang ke pernikahannya, tapi Tony dengan sopan menolak. Dia tidak ingin media tahu. Sementara itu, gadis desa sedang larut dalam mimpi indah tentang pernikahannya. Lalu sepupunya datang dan kaget melihat foto calon pengantin di meja. "Kamu akan menikahi pengemis yang dulu aku tolak?" tanyanya. Mendengar itu, ibu si gadis menjadi marah dan menolak pernikahan itu. Namun si sepupu membisikkan sesuatu ke telinganya. Seketika sang ibu berubah pikiran dan berkata bahwa dia sendiri yang akan menghubungi Tony. Tanpa curiga, gadis itu memberikan ponselnya kepada sang ibu. Namun di luar, ibunya menelepon Tony dan berkata dingin, "Putriku tidak ingin menikah denganmu lagi karena kamu hanya seorang pengemis." Tony sangat terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa, ibu itu menghinanya dan langsung menutup telepon. Tony tidak percaya bahwa gadis yang dicintainya bisa berbuat seperti itu. Dia segera menyuruh asistennya pergi ke desa untuk menyelidiki semuanya. Sementara itu, sepupunya menyusun rencana yang lebih licik. Mereka memberitahu warga desa bahwa seorang penjahat akan datang untuk memaksa menikah dan harus dihentikan. Di sisi lain, sepupu itu menelepon seorang pria kaya dan memintanya membawa uang untuk membawa lari gadis itu. Namun si gadis masih saja bermimpi tentang pernikahannya. Tak lama kemudian Tony tiba, tapi warga desa menghadang mobilnya. Tony mengira mereka berkumpul untuk menyambut pernikahannya. Dia menyuruh asistennya membagikan amplop merah kepada semua orang, tapi warga tetap menolak. Anak buah Tony ingin bertindak, tapi dia menghentikan mereka. Tiba-tiba seorang nenek tua pingsan. Orang-orang berteriak minta tolong. Tony maju dan berkata, "Biar aku bantu." Dia membaringkan nenek itu dengan hati-hati, mengambil sebotol air dan memanaskannya menggunakan kekuatan dalamnya. Di depan semua orang, dia menuangkan air hangat itu ke mulut nenek. Dan keajaiban pun terjadi. Nenek itu sadar kembali.